Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di diskusi kita terkait mata kuliah literasi informasi. Oke, pada sesi diskusi kita sudah sempat kita bahas mengenai definisi terkait dengan literasi informasi. Tentu masih ingat, kalau saya review kembali yang lalu, kurang lebih ini cakupan mengenai literasi informasi. Jadi saya ingatkan kembali, literasi informasi merupakan serangkaian skill atau kemampuan dari mulai mengidentifikasi, memprocure, mencari, mendapatkan, kemudian mengevaluasi, merevise atau memperbaiki strategi pencarian, menggunakan dalam artian menggunakan secara etik dan legal, serta engage, terlibat di dalam lifelong learning. Nah, inilah secara umum definisi dari literasi informasi yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Nah, kemudian, satu hal yang perlu kita pahami, definisi tadi cakupannya masih sangat-sangat umum. Jika kemudian kita diminta untuk memodelkan, maka tentunya kita harus membuat model yang lebih mudah untuk bisa mengukur setidaknya apakah seseorang itu literate dalam informasi atau tidak. Memodelkan dalam artian adalah merepresentasikan ke dalam bentuk yang lebih mudah atau mengabstraksikan sesuatu yang masih tergolong absurd, belum begitu jelas, menjadi sesuatu yang lebih jelas. Sebagai contoh saja, model untuk mahasiswa yang sukses itu perlu kalian ketahui juga. Model mahasiswa yang sukses, contohnya misalnya pemerintah mencanangkan dengan beberapa atribut. Mahasiswa yang sukses adalah satu, mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studinya tepat waktu. Ya, kalau kita bicara mengenai mahasiswa S1, tentunya antara 4 sampai 7 tahun. Ya, idealnya adalah 4 tahun. Jadi, ini merupakan kriteria atau pemodelan yang pertama untuk mendapatkan gambaran mahasiswa yang sukses. Jadi, mahasiswa tersebut lulus tepat waktu. Atribut yang kedua dari model kesuksesan mahasiswa, yakni mahasiswa tersebut bekerja setelah lulus sesuai dengan kompetensinya. Dalam artian, jika kalian misalnya lulus selesai dari program studi teknik informatika, maka tentunya kalian akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang kajian kalian, yakni teknik informatika. Nah, ini merupakan atribut yang kedua yang seringkali dijadikan sebagai acuan untuk melihat kesuksesan seorang mahasiswa. Atribut yang ketiga, misalnya, tambahan lagi, yakni mahasiswa dalam mendapatkan pekerjaannya yang pertama kali setelah dia lulus, itu hanya membutuhkan waktu tunggu kurang dari 2 bulan. Ya, jadi seandainya seorang mahasiswa lulus setelah diwisuda, kemudian 1 bulan setelah diwisuda, dia mendapatkan pekerjaan, maka bisa kita kategorikan bahwa mahasiswa tersebut masuk dalam kategori sukses, khususnya pada atribut yang ketiga. Oke, demikian kira-kira contoh yang mungkin bisa memudahkan kalian dalam memahami pemodelan. Sehingga tadi yang saya sampaikan adalah model mahasiswa sukses. Diukur dari 3 atribut tadi. Masa studi, kompetensi pekerjaan dengan kompetensi pendidikannya, kemudian yang terakhir, waktu tunggu mendapatkan pekerjaannya. Masih banyak sekali
model-model yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Yang lainnya misalnya model sukses sebuah proyek. Oke. Agak berbeda dengan model sukses mahasiswa. Proyek dikatakan sukses jika proyek tersebut memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Jadi kategorinya adalah scope. Kemudian proyek tersebut diselesaikan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Dan yang ketiga, proyek tersebut telah menghabiskan dana sesuai dengan yang dianggarkan. Jadi, model sukses sebuah proyek yakni cost, time, dan scope. Oke. Nah, untuk literasi informasi, kita mengenal model yang disebut dengan The Big Six. Bagaimana paparan model ini? Berikut ini adalah paparan secara lebih detail. Model The Big Six ini memaparkan mengenai 6 keterampilan yang sepatutnya dimiliki oleh seseorang yang bisa dikatakan sebagai orang yang melek informasi. Nah, 6 keterampilan ini didukung atau bisa diukur melalui 12 langkah yang ada pada kolom berikutnya. Oke, bisa dilihat keterampilan tersebut meliputi perumusan masalah, kemudian penentuan strategi pencarian informasi, pengalokasian dan akses terhadap informasi, pemanfaatan informasi yang didapat, kemudian kemampuan mensintesa, dan yang terakhir kemampuan untuk mengevaluasi. Masing-masing keterampilan untuk lebih mudahnya, itu nanti akan dapat diakuisisi atau dapat dikuasai dengan mengukur dari langkah-langkah 12 langkah yang ada di sebelah kanannya. Oke, mulai dari merumuskan masalah, mengidentifikasi informasi yang diperlukan, kemudian pada keterampilan yang kedua, untuk pencarian informasi, langkahnya adalah mampu menentukan sumber informasi yang dituju dan memilih sumber yang terbaik. Yang ketiga, terkait dengan alokasi, yakni mampu mengalokasikan sumber secara intelektual dan fisiknya, serta menemukan informasi di dalam sumber tersebut. Dan seterusnya, hingga sampai dengan keterampilan evaluasi, yakni memiliki kemampuan nanti mengevaluasi hasil serta mengevaluasi proses yang sudah dikerjakan. Oke, ini merupakan salah satu bentuk dari model The Big Six, model yang digunakan untuk menggambarkan seberapa literatekah seseorang terhadap informasi. Nah, model yang lainnya ada juga yang disebut dengan Empowering 8. Oke, model ini secara umum hampir mirip dengan The Big Six, hanya saja terdapat beberapa karakteristik atau keterampilan yang lebih didetailkan. Bisa kalian pahami, kemudian coba dikomparasikan dan identifikasikanlah bagian mana yang sama dan bagian mana yang ditambahkan pada bagian komponen model ini.